Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah anak online di channel In Jesus bersama aku Iren, aku Andris, aku Ayu. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan baik. Berkati setiap doa, penyembahan dan pujian yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, aku mau nanya dulu nih ke Iren sama Ayu. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? Berapa 13 Februari. Wah bener banget, besok itu hari Valentine loh, 14 Februari. Makanya nih kita udah pakai baju pink-pink yang melambangkan apa nih? Kasih sayang dong. Nah bener banget, kasih sayang. Kalau aku tanya lagi, kira-kira kasih sayang kita bisa ditunjukin ke siapa aja ya? Pasti paling utama orang tua. Orang tua, terus sahabat, terus teman terdekat. Bener banget. Nah teman-teman, kita juga gak boleh lupa ya, kita harus tunjukin kasih sayang kita sama Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagu ini sama-sama. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu LOVE.
Teman-teman, kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah loh. Mari kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita mau bilang sama Tuhan Yesus kalau kita mau cinta sama Tuhan Yesus melebihi dari semua yang ada di dalam dunia ini. Di hari kasih sayang ini, mari kita naikkan penyembahan ini. Selamanya
Bapa yang baik, untuk semua pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Berkati Tuhan agar itu semua untuk memuliakan nama-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak Tuhan bisa kami pahami dan bisa kami laksanakan di kehidupan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di hari kasih sayang ini kami mau bilang kami cinta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih di minggu kedua di bulan Februari dengan kalian. Nah, hari ini tanggal berapa ya? Coba siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 13 Februari. Dan besok tanggal berapa? Besok tanggal 14 Februari. Siapa yang tahu ya? 14 Februari itu hari apa? Hari kasih sayang, Valentine's Day. Nah, walaupun ini biasanya dirayain sama kebudayaan yang di barat sana, tapi kita pun masih bisa menunjukkan mengikuti acara Valentine's ini, yaitu dengan mengungkapkan kasih sayang kita kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada kakak dan adik kita, kepada teman-teman kita. Ini biasanya nih ya, pas hari ini nih, karena Kalia itu guru TK, tuh anak muridnya Kalia tuh kadang-kadang suka kasih coklat. Miss Lia, ini coklat buat Miss Lia. Happy Valentine's Day. Jadi kalian bisa mungkin kasih coklat buat teman, buat guru kalian. Itu sebagai ungkapan apa? Kasih sayang kalian sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Bilang aja, kalau misalnya ini sama mama kita bilang, mama aku sayang mama. Oh, mamanya pasti senang sekali ya. Sama papa juga, papa aku sayang papa. Wow, pasti papanya juga langsung senang banget. Ternyata anaknya sayang banget sama papa mamanya. Jadi kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita dengan berbagai hal. Ya, nggak harus coklat, nggak harus benda, tapi kita bisa kasih
pelukan kita atau ucapan kepada papa mama kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, hari ini seperti yang kalian bilang minggu lalu, selama bulan Februari ini kita itu temanya tentang kasih setia Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa kasih setia Tuhan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, hari ini Kak Lia ini akan bercerita tentang kasih setia Tuhan tetap ada buat kita walaupun kita melewati padang gurun. Hah, Kak, lewat padang gurun? Kan saya tinggalnya di kota. Nggak ada padang gurunnya, Kak. Saya nggak lewat padang gurun. Bukan itu maksudnya. Padang gurun yang dimaksud di sini yaitu apa? Waktu kita melewati pencobaan, kita melewati ujian dalam hidup kita. Nah, itu biasanya diumpamakan dengan apa? Padang gurun. Jadi saat kita melewati padang gurun, saat kita menghadapi masalah, cobaan, ujian, ingat, kasih setia Tuhan itu akan terus ada buat kita. Jadi kasih setia Tuhan itu benar-benar gak akan pernah berakhir, gak pernah berhenti. Dia selalu menunjukkan kasih setianya buat kita sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang waktu. Pokoknya gak pernah berhenti. Nah, coba yang punya Alkitabnya, udah disiapkan Alkitabnya? Kita buka di Keluaran dan Bilangan. Wah, Kak, banyak banget, Kak. Iya, ini ceritanya emang panjang. Bayangin adik-adik, bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu selama berapa? 40 tahun. Jadi panjang, banyak yang bisa diceritakan. Nah, semuanya itu ada di kitab Keluaran dan Bilangan. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian nanti bisa setelah ibadah sekolah minggu ini, kalian bisa baca tuh di kitab apa tadi? Keluaran dan Bilangan ya. Yuk, yang sudah siap semuanya duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita firman hari ini. Bahwa percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan terus ada buat kita walaupun kita harus melewati apa? Padang gurun. Nah, ini nih. Ini adalah orang-orang Israel, nih bangsa Israel. Waktu itu mereka tinggal di mana? Di Mesir. Dan mereka itu dijadikan budak di Mesir. Dan akhirnya Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, sekarang mereka bebas. Hore, sekarang kita udah bebas. Kita udah gak jadi budak lagi. Wah, mereka senang sekali waktu mereka itu jalan keluar dari Mesir. Dan ingat, kasih setia Tuhan gak pernah berhenti. Walaupun mereka harus melewati padang gurun. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka pergi ke tanah apa? Kanaan, tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Mereka itu harus melewati padang gurun. Dan seperti tadi yang kalian bilang, mereka melewati padang gurun selama berapa? 40 tahun. Wah, lama juga ya. Umur kalian tuh 40 tahun. Wah, berarti ya seumur hidup kalian tuh kalau misalnya dulu, wah jalan terus di padang gurun. Wah, lama juga ya. Itu kalian tuh udah melewati sekolah sampai kuliah, terus menikah, punya anak. Sekarang anaknya kalian udah gede-gede. Wah, banyak banget ya. Itu yang bisa dilewati dalam 40 tahun ini. Tapi ingat tadi apa? Kasih setia Tuhan gak pernah berhenti. Walaupun kita harus melewati padang gurun. Nah, waktu itu Tuhan terus menyertai bangsa Israel. Waktu siang hari kan panas ya. Aduh, panas banget. Ini ada berapa hari tuh emang sering hujan. Tapi ada hari-hari yang panas. Kalau panas itu banget kan kayaknya terik banget ya. Kayaknya panas, menyengat. Itu sinar matahari sampai menyengat. Nah, tapi ternyata Tuhan itu menyertai dengan apa? Tiang awan. Jadi waktu bangsa Israel itu berjalan, di atasnya mereka itu ada tiang awan. Wah, enak sekali, jadi mereka tuh adem, gak kepanasan. Itulah bukti penyertaannya Tuhan. Itu bukti kasih setianya Tuhan. Lalu bagaimana kalau malam hari, Kak? Malam hari ada tiang api. Kan kalau malam gelap ya. Di sana kan gak ada lampu. Waktu itu belum ada lampu ya.
mereka itu biasanya pakai obor apa ini. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan kasih setianya sama bangsa Israel, yaitu dengan memberikan apa? Tiang api. Jadi mereka itu nggak kegelapan, mereka itu bisa berjalan walaupun malam, mereka tetap bisa berjalan karena ada tiang api. Dan tiang api itu berjalan di depan mereka loh. Jadi mereka tuh nggak bakal kesesat. Kan namanya padang gurun, nggak tahu ya, ini arahnya mau ke kanan, mau ke kiri, apa lurus, apa kemana, nggak tahu. Tapi Tuhan itu menuntun mereka tadi dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang apinya itu ada di depan mereka. Jadi yang menuntun mereka nih jalannya yang mesti lurus. Itu tuh yang nunjukin itu sih tiang awan dan tiang api. Nah, adik-adik, ingatlah, Tuhan itu pasti akan selalu menunjukkan jalannya buat kita. Dia nggak bakal mungkin menunjukkan jalannya yang sesat atau jalannya yang buntu, nggak mungkin. Dia Allah yang akan selalu menunjukkan kasih setianya walaupun kalian harus melewati padang gurun. Dan dia tunjukkan kepada bangsa Israel yaitu lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Itulah buktinya tuntunan Tuhan buat bangsa Israel. Tapi nggak cuma itu loh adik-adik. Walaupun mereka sudah dituntun sama Tuhan, tapi nggak cuma itu. Ternyata waktu mereka ini sudah jalan baru keluar dari Mesir, tiba-tiba si Firaun itu berubah pikiran dong. Tadi kan dia udah mengizinkan ya orang Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba dia berubah pikiran. Kalau orang Israel keluar, nggak ada lagi orang Israel, siapa yang disuruh kerja keras? Siapa yang disuruh kerja paksa? Kan nggak ada. Akhirnya dia berubah pikiran, kirim tuh pasukan tentaranya sama kereta kudanya semuanya kejar, suruh orang Israel itu balik. Waduh, mereka berduyun-duyun tuh semuanya tentaranya Mesir, mereka mengejar bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan itu juga menunjukkan pimpinannya. Tuhan terus memimpin bangsa Israel. Jadi ini misalnya bangsa Israel jalan di depan ya. Ini di sininya tuh ada tiang awan atau tiang api yang akan menutupi mereka. Jadi ada jarak dengan tentaranya Mesir. Jadi mereka itu nggak bakal mungkin bisa mengejar. Nah, tibalah mereka di laut Teberau. Waduh, udah depan kita laut. Kita mau kemana? Wah, orang Israel udah pada takut. Wah, Musa, kamu membawa kita keluar supaya kita mati apa ini? Di depan kita nih laut, gimana bisa lewat? Tapi akhirnya Tuhan menyuruh Musa apa? Musa, arahkan tongkatmu itu ke arah laut. Tongkatnya ke arah laut, apa yang terjadi? Wah, tiba lautnya yang tadinya rata gitu dengan air, tiba-tiba lautnya terbelah. Dan di tengah-tengahnya apa? Jadi kering. Dan di kanan kirinya itu jadi kayak tembok, airnya tuh kayak tembok. Dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Dan ketika mereka terus lewat menyeberangi laut Teberau ini, dan ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang, Tuhan menyuruh Musa, arahkan tongkatmu kembali ke laut. Jadi
harus melewati ujian, kalian harus melewati pencobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Dia selalu menunjukkan kasih setianya, dia akan menunjukkan tuntunannya, pimpinannya, bimbingannya buat kalian. Supaya kalian tidak salah arah, tidak salah jalan. Oke? Nah, terus apa lagi kalian? Kan 40 tahun, apa saja sih yang dialami sama bangsa Israel? Nah, ini dia. Mereka kan bingung, mau makan apa ya? Kan itu semuanya padang gurun. Mereka harus makan apa? Ternyata Tuhan itu setiap pagi dia itu mengirimkan roti dari langit. Tuhan dahsyat banget ya, Tuhan bisa kirimkan roti loh dari langit. Dan setiap pagi itu bentuknya seperti embun-embun putih-putih gitu. Dan itulah namanya roti mana. Nah, rasanya itu seperti kue madu. Jadi enak banget itu dimakan. Dan mereka itu makan setiap pagi itu selama 40 tahun. Jadi Tuhan selalu kirimkan setiap pagi. Ingat, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi percaya adik-adik, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia tunjukkan. Dan Tuhan bilang, kamu harus mengambil secukupnya untuk hari itu aja. Jadi nggak boleh ngambilnya. Nggak boleh, karena besoknya itu roti mana itu akan berulat dan bau busuk. Jadi nggak boleh. Pokoknya roti mana itu harus dimakan untuk 1 hari. Ingat, Tuhan mencukupkan kita untuk 1 hari. Untuk esok, Tuhan akan berikan berkatnya lain lagi. Oke? Nah, kalau sore gimana? Kalau pagi kan makannya roti mana? Kalau sore apa? Nah, ini dia. Waktu sore hari, Tuhan itu kirimkan dari langit itu burung puyuh. Oh, hebatnya Tuhan kita ya, luar biasa. Dia itu mencukupi apa yang dibutuhkan sama orang-orang Israel. Gak cuma orang Israel, kita pun juga pasti akan dicukupikan oleh Tuhan. Jadi waktu sore mereka itu dikirimi burung-burung puyuh. Dan itu pun juga sama, harus mengambil secukupnya. Gak boleh berlebih-lebihan. Ya, jadi mereka itu ngambil kecuali hari yang ke-6. Hari yang ke-6 karena mereka itu hari ke-7 itu disebut hari Sabat. Mereka itu nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi di hari ke-7, hari ke-6 maaf. Di hari ke-6 mereka itu harus mengambil makanan untuk hari ke-7-nya. Jadi karena hari ke-7 Tuhan tuh berhenti, Tuhan istirahat. Jadi hari ke-7 Tuhan nggak akan ngirim mana, nggak akan kirim burung puyuh. Jadi di hari yang ke-6 mereka harus mengambil makanan untuk 2 hari, yaitu untuk hari ke-6 itu dan hari yang ke-7. Nah itu akhirnya Tuhan cukupkan semua kebutuhan makanan mereka. Mereka nggak kelaparan, Tuhan cukupkan. Jadi adik-adik percayalah, Dia Allah yang akan selalu menyediakan. Dia nggak akan membuat kalian itu kelaparan. Dia pasti akan selalu mencukupkan apa yang kalian butuhkan. Dan apakah cuma di sini doang sampai di sini? Makanan udah. Makanan pagi itu roti mana sama si burung puyuh. Lalu bagaimana dengan air? Aus. Wah, orang Israel ini ternyata dia suka bersungut-sungut adik-adik. Udah dikasih makanan, udah dikasih tiang awan, tiang api. Mereka tetap nih menggerutu aja, mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, aduh Musa kita nih kering. Namanya padang gurun itu kan air itu sesuatu yang langka. Jadi mereka haus. Udah makanan, udah kenyang. Kita haus, gak ada air. Gimana nih? Aduh, Musa akhirnya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan ini? Ini orang-orang bisa nanti melempari aku sama batu. Ini mereka pengen air. Akhirnya Tuhan bilang apa? Nah, kamu pergi nih ke gunung batu di Horeb. Kamu arahkan tongkatmu dan ketuk ke gunung batu itu. Dan ketika Musa itu mengetukkan nih tongkatnya ke gunung batu itu, tuk gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Wow, air itu keluar dari batu itu. Dan air itu berlimpah-limpah dan akhirnya mereka, wah asik kita bisa minum lagi, kita gak kehausan. Oh lihat ya,
Tuhan udah menyertai bangsa Israel tadi dalam apa? Tiang awan, tiang api, lalu makanan, minuman, air, semuanya Tuhan itu cukupkan. Walaupun di padang gurun yang kayaknya langka sama air, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Semua kebutuhan orang Israel itu terpenuhi. Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya walaupun ada di padang gurun. Nah, lalu apa lagi Kak? Apa lagi ya? Ternyata begini, waktu mereka itu berjalan selama 40 tahun, ada bangsa-bangsa, kan mereka pasti melewati bangsa lain ya. Ada bangsa-bangsa lain yang nggak suka. Ada bangsa lain yang ingin perang lawan Israel. Jadi mereka ini ada satu bangsa yaitu namanya bangsa Amalek. Nah mereka ini ingin berperang nih lawan Israel nih. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira apakah orang Israel menang atau kalah ya? Kayaknya sih menang pasti. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Bener adik-adik. Dan waktu itu ya ternyata waktu si Musa ini mengangkat tangan, orang Israel menang. Tapi kan namanya angkat tangan terus ya capek. Ya kan capek kalau terus-terusan begini ya angkat tangan terus. Ada kalanya si Musa itu turun tangan. Nah waktu si Musa ini turun tangan, orang Israel kalah. Wah akhirnya nih teman-temannya Musa nih berpikir, oh gini aja deh. Ayo Harun dan Hur, ayo kita bantu Musa, kita topang si Musa. Jadi yang Harun mungkin di tangan kanan, yang Hur di tangan kiri. Pokoknya salah satu dari mereka memegang satu tangan, nopang satu tangan. Jadi mereka bertiga ini bekerja sama supaya Musa terus mengangkat tangan, dan itu terjadi sampai mataharinya terbenam adik-adik. Jadi lumayan pegel ya, tapi ternyata Tuhan memberikan kemenangan buat Israel. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, lihat Tuhan itu benar-benar selalu menyertai. Jadi walaupun kalian menghadapi ujian, kalian menghadapi pencobaan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemenangan pasti akan kita peroleh. Nah, apalagi ya? Tadi udah semuanya nih, udah bisa menang lawan musuh. Apalagi ya? Ternyata tadi yang seperti kalian bilang, bangsa Israel ini terus bersungut-sungut, marah-marah terus. Aduh, mereka ini kayaknya nggak pernah puas ya sama Tuhan ya. Akhirnya tuh suatu saat Tuhan ini udah saking mungkin, aduh ini bangsa Israel kok marah-marah mulu ya, bersungut-sungut mulu ya. Akhirnya Tuhan itu kasih hukuman buat bangsa Israel. Tiba-tiba datang ular-ular tedung, mungkin ularnya berbisa. Dan ular-ular itu memagut mereka, jadi mereka digigit. Nah, kalau yang kena gigitannya si ular ini, mereka mati. Oh no, banyak dari orang Israel itu yang meninggal, yang mati gara-gara digigit sama si ular tedung ini. Akhirnya mereka memohon lagi sama Musa. Musa, tolong kami, berdoalah kepada Tuhan supaya kami selamat. Tadi mereka marah-marah di padang gurun. Sekarang mereka mohon-mohon supaya diselamatkan. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, buatlah ular dari tembaga dan kamu taruh di tiang di atas. Nah, kalau yang digigit, yang kena gigit si ular tedung ini, kamu harus lihat ular tembaga ini. Kalau yang tetap melihat ular tembaga, dia akan tetap hidup. Nah, akhirnya mereka, oh terima kasih Tuhan, Tuhan udah nolong kami janji kami nggak bersungut-sungut lagi. Nah makanya adik-adik, waktu kita melewati pencobaan, mungkin rasanya kita nggak sanggup, mungkin rasanya kita nggak kuat, kayaknya kita nggak mampu menjalaninya, dan kita mulai menggerutu, aduh Tuhan kenapa mesti ini terjadi buat saya, kenapa saya harus mengalami ini, Tuhan tolong saya, aduh. Jangan marah-marah sama Tuhan, tetap bersyukur. Kita mau belajar, jangan seperti orang Israel. Waktu kita melewati cobaan, kita harus tetap bersyukur. Walaupun ini berat, buat kalian mungkin ini kayaknya, aduh Tuhan aku nggak sanggup Tuhan. Tapi jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Nanti Tuhan bisa kasih hukuman. Itu seperti orang Israel digigit sama si ular tedung. Jadi jangan ya. Kita tutup mulut kita. Jangan bersungut-sungut.
Tuhan ampuni aku ya Tuhan, kalau aku itu udah marah-marah, Tuhan maafin aku ya, aku tuh udah bersungut-sungut sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, aku hanya mau bersyukur. Walaupun kayaknya berat Tuhan, kayaknya pencobaan yang aku lewati kayaknya susah, berat, kayaknya aku gak sanggup. Tapi aku mau bersyukur karena aku tahu kasih setia Tuhan akan selalu bersama dengan aku. Walaupun melewati padang gurun, aku tahu Tuhan selalu bersama dengan aku. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ya adik-adik, banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel ini. Mereka pun juga banyak belajar bahwa dalam perjalanan 40 tahun ini mereka tuh mengalami macam-macam kan tadi ya kalian udah ceritakan ya. Tapi walaupun mereka sering menggerutu, tapi kasih setia Tuhan itu gak pernah berhenti dalam hidupnya bangsa Israel. Mereka terus dipimpin Tuhan, mereka terus dibimbing Tuhan, sampai akhirnya mereka tiba di tanah yang Tuhan janjikan, yaitu apa? Tanah Kanaan. Waktu itu mereka masuk tanah Kanaan dan mereka bersuka cita. Ya adik-adik, jadi kita mau belajar hari ini, walaupun kita harus melewati padang gurun, kita harus mengalami ujian, kita harus mengalami cobaan, tapi percayalah kasih setia Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kalian. Tuhan pasti akan selalu memimpin kalian, Dia akan membimbing kalian, Dia pasti akan mencukupkan segala apa yang kalian butuhkan, dan Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, ini firman Tuhan hari ini kita mau akhiri dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan, walaupun kami melewati padang gurun, walaupun kami harus melewati ujian cobaan Tuhan, tapi kami percaya kasih setia Tuhan akan selalu ada buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang akan memimpin kami menuju jalan yang benar, jalan yang Engkau inginkan, yang Tuhan sudah rencanakan ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bangga Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan Kau berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan buat ibadah hari ini. Sudah selesai Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara ini Tuhan. Bimbing negara ini. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan kakak-kakaknya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, bimbing mereka Tuhan, dan berkati keluarganya Tuhan Yesus. Jika ada salah satu keluarga yang belum mendapat pekerjaan, dapatkan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Bimbing juga gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak
sekolah Tuhan. Jangan ada pembulian lagi Tuhan Yesus atau segala macam ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube channel ini.